Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainuddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tegal. Dengan pengajar praktek Ibu Kurota Ayun dan fasilitator Ibu Nasiti Utami. Di sebelah saya ada Pak Imanuddin selaku coach saya dalam kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jainuddin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak ya. Yes. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama adalah untuk persiapan ya Pak ya, persiapan dari kegiatan observasi nanti ya, Pak. itu Pak. Boleh saya sedikit memberikan pertanyaan Pak? Boleh Pak, Oh, dengan gitu. senang hati Pak saya Ya, menjawab. jadi Bapak nggak usah sungkan-sungkan Siap Pak. untuk memberikan jawaban apa adanya ya Pak ya. Siap Pak. Sesuai dengan target dan harapan yang Bapak inginkan itu. Ya, siap Pak. Yang pertama Pak, tujuan pembelajaran di kelas nanti apa ya Pak ya? Tujuan pembelajaran di kelas saya nanti, karena kebetulan saya mengajar materi PAI Pak, atau pembelajaran PAI, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Di situ kebetulan nanti yang akan saya ajarkan adalah mengenai meraih kesuksesan dengan etos kerja yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 143. Yang mana nanti anak itu dapat membaca surat Al-Baqarah ayat 143 beserta artinya serta mencari hukum bacaannya Pak, begitu Pak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya Pak ya. Betul. Kira-kira area pengembangan yang akan Bapak capai itu apa Pak? Area pengembangan yang saya capai adalah nanti kan itu kan ada tiap kelompok, nanti kita akan dibentuk mungkin berdasarkan kelompok. Nah, area perkembangannya adalah di mana nanti anak tuh mampu dan menguasai yaitu tentang bagaimana mereka meraih kesuksesan dengan etos kerja tersebut. Dengan tadi mengaplikasikan dari surat Al-Baqarah tadi 143 itu areanya itu dulu Pak. Terutama untuk membaca surat Al-Baqarah tersebut. Begitu. Terus kira-kira strategi yang dipersiapkan itu apa Pak? Strateginya itu? Strategi yang saya siapkan yaitu yang pertama mungkin saya menggunakan metode pembelajaran CTL ya Pak. Nah itu nantinya si anak itu akan saya bikin kelompok. Nah kelompok tersebut nantinya mereka akan bagaimana mengidentifikasi setiap kata di ayat, ya, itu nanti buku bacanya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian nanti anak itu akan mempresentasikan dengan PowerPoint atau slide yang mereka bikin. Dengan bagaimana mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, bagaimana nanti mereka akan mengidentifikasi sesuai yang ada di wilayahnya masing-masing atau sekitar rumahnya masing-masing gitu Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk strategi pembelajaran adalah dengan metode diskusi dan model pembelajaran adalah contextual teaching learning. Betul. Kira-kira ya menurut Bapak dalam persiapan nanti ada tantangan nggak Pak di kelas nanti? Tantangan tuh pastinya ada Pak. Yang pertama adalah bagaimana pertama membentuk kelompok. Kalau membentuk kelompok selama ini kan anak itu cenderung lebih pada circle-nya masing-masing. Kadang-kadang mereka pengennya hanya teman yang setiap hari main bareng, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun kepercayaan diri anak. Padahal anak itu kan selama ini kalau di luar itu koar-koar, ngobrol keras, dan lain sebagainya. Begitu nanti mereka suruh berdiskusi kemudian maju mempresentasikan. Nah, ini nih tantangannya nih. Bagaimana membangun mental anak untuk public speaking, berbicara di depan itu berani. Itu Pak, tantangan yang pertama. Menurut saya. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah pada saat diskusi, di mana anak dalam hal ini adalah pada saat memaparkan di depan kelas malu-malu dan sebagainya, ada demam panggung dan sebagainya, Betul, Pak. Pak. Nah, jadi Bapak itu punya strategi untuk anak itu bisa confident ya Pak, atau percaya diri pada saat memaparkan materinya atau hasil diskusinya di dalam kelas ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, ada hal-hal lain nggak Pak yang akan dipersiapkan? Tentunya banyak yang perlu saya persiapkan Pak. Yang pertama mungkin kayak modul ajar, RPP dan lain sebagainya. Kemudian juga kayak PowerPoint, sama nanti bahan evaluasi, LKPD, lembar kerja peserta didik itu sudah kami persiapkan Pak. Sudah lengkap Pak? Belum Pak, masih ada yang belum lengkap. Gitu. Kira-kira kapan Pak untuk dilengkapi itu? Secepat mungkin Pak. Mungkin pas waktu istirahat segera saya lengkapi.
sebelum nanti panjang observasi gitu Oh, Pak. gitu ya. Secepatnya Pak. Oke, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa area pengembangan yang dicapai adalah tadi apa, Pak? Surat surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat ayat 143. 143 ya. Jadi Membaca. ada di sini ada diferensiasi ya, Pak ya? Ada Pak, Ada ya. diferensiasi, Pak. Diferensiasi yang pertama adalah eh, konten, Betul, proses konten. dan produk ya, Pak ya. Betul. Oh, gitu. Kira-kira asesmennya nanti seperti apa, Pak? Pada saat Atau nanti penilaiannya? pada saat nanti saya melakukan penilaian, yang pertama adalah bagaimana si anak itu yang pertama bisa membaca dulu Pak. Bisa membaca dulu Quran surat Al-Baqarah tadi 143. Kemudian nanti mereka tuh dapat mengaplikasikan contohnya seperti ini, menggambarkan bahwasanya yang namanya orang kerja seperti ini. Contohnya mungkin di dalam lingkungan mereka. Itu menyampaikan, saya ada Pak orang yang sukses karena berjuang ini. Pertama awalnya dari nol sampai dia sukses, itu menggambarkannya seperti itu Pak. Itu yang mungkin nanti akan kita lakukan. Oh, gitu ya, Pak. Wah, lengkap sekali, Pak. Betul, Pak. Detail sekali ini persiapannya. Harapan saya kita semua ya, Pak. Semua persiapan sudah lengkap sehingga kegiatan observasi atau supervisi nanti di kelas bisa berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Siap Pak, siap Gitu, Pak. Pak. Nah, saya kira cukup Pak Iman. Iya. Saya mohon maaf barangkali mengganggu waktu Bapak ya. Iya, mboten Saya Pak. ucapkan Nggih. terima kasih karena saya juga Siap, ada siap. acara lain. Iya, Sampai Pak. ketemu lagi di nanti Siap. pada saat di kelas ya, Pak, pada Nggih. saat observasi ya, Pak. Saya tunggu kedatangannya saat observasi Pak. Oke, Saya Pak. sangat terkesan sekali Pak untuk hari ini, bahkan bersemangat sekali. Karena memang ini proses pembelajaran mungkin pada saat jadi seorang guru, mana sih yang lebih baik. Makanya saya sering bertanya dengan rekan sejawat saya, terus di panjenengan, terus kemudian beberapa rekan saya yang ada di MGMPPAI Pak, gitu. Terima kasih Pak Jinuddin Oke, juga. oke. Saya tunggu Oke, kedatangannya. terima kasih.
Oke, para semuanya, pembelajaran kemarin ya, kita sudah mempraktekkan atau mungkin menjelaskan mengenai kesuksesan dalam berkompetisi. Artinya kesuksesan yang telah kita capai ya, bekerja dalam bekerja. Baik, kemarin Pak Guru memberikan tugas pada kalian. Apakah sudah dikerjakan? Contoh perbuatan yang berfoya-foya. Artinya seorang yang sukses, seorang yang punya kerja itu bisa membawa hartanya atau mungkin usahanya tidak berfoya-foya. Maka itu Pak Guru juga nanti sudah kelompok ya untuk menyampaikan sesuai dengan yang telah Pak Guru jelaskan ya. Oke, nanti di sini pembelajarannya adalah menggunakan metode contextual teaching learning ya, contextual teaching learning yang nanti kalian yang sudah Pak Guru jelaskan melalui formula presentasi yang sudah kalian bikin ya, yaitu medianya adalah di kalian sudah bikin sudah semua buku yang kemarin sudah kalian bikin dan tugasnya. Nah, ini nanti kalian sampaikan dan sebelum kita mulai saya ingin ada kesepakatan kelas ya, kita bikin kesepakatan kelas ya. Silakan nanti dari kelompok kalian supaya masing-masing kelompok memberikan satu kesepakatan bersama. Contohnya misalnya boleh ya, ini kesepakatan yang pertama, peserta didik atau siswa dilarang membuat gaduh betul ya? Dilarang membuat yang kedua Pak, kamu coba pada saat kelompok sedang atau mungkin saat kelompok sedang memaparkan ya, memaparkan apa? Tugas, maka dilarang berbicara ya, dilarang berbicara saat kelompok tertentu sedang mempresentasikan ya. Kita lanjut ke materi. Sebelum kalian memaparkan apa yang kalian sudah dikerjakan, kita streaming dulu ya, siap ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri. Pada saat saya mungkin dan kalian akan semuanya masih ingat iklan yang ada di TV. Saya hanya ingin menunjuk pada saya menunjukkan yang pertama, kelompok yang saya tunjuk langsung melanjutkan kalimatnya. Contoh ya. Aku datang. Nah, itu kan berarti saya sudah paham kalimat. Nah, saya tunjuk kelompoknya, nanti langsung lanjutkan. Kalau nggak bisa, maka satu kelompok itu suruh bernyanyi satu lagu atau berjalan, gitu ya. Konsentrasi. Kalau saya tunjuk, saya akan memberikan. Benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pada saat saya mengucapkan angka 1 sampai 7, maka angka tersebut sebagai kelompok. Contoh 3, berarti yang menjawab adalah kelompok 3. Paham? Pada saya sebut angka, berarti yang sebut nanti yang jawab adalah kelompok sesuai dengan yang saya sebutkan. Oke, siap. Oke. Indomie, kopi lah. Seleraku. Jolongnya yang nomor dari mana?
Kemudian apa dulu? Masih ingat saat kalian ketemu Pak Ima lalu belajar kelima masih ingat? Dapatkan bareng-bareng. Biar semangat, tidak ada yang ngantuk. Tepuk Pak Ima. Mandiri, kreatif, gotong royong, bineka, luber, beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, beranak kritis. Oke, karena kita tadi sudah speaking, tentunya kalian sudah pada nggak ngantuk ya. Kira-kira sebelum Bapak tunjuk, ada nggak komunikasinya untuk mengembangkan? Yuk, sebelum nanti Bapak tunjuk. Atau Mas Yudi? Yudi ya. Oke. Saya kasih kata-kata aja. Ya, nanti kemudian terakhir, ya kan? Kemudian terakhir, dapat ini akan diajar pertama memaparkan. Siap? Nah, jadi nanti saya pakai berkelompok. Ini jalan berkelompok. Tapi kalau ini agak jauh, kamu jalan ke sana dan lempar. Nah, pengalaman 70. Masih ingat? Ada teman lagi dari kelompok yang lain mungkin dari
ada. Ya, dia sukses dalam berapa lah. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasan Cakuto. Suksesnya adalah nanti dapatkan uang. Panjang umur. Menurut Mas Andika, punya istri yang soleh itu berapa kebenaran? Itu saja Pak panjang umur itu termasuk nikah. Itu kan tadi kenaikan atau memberangkatkan haji orang tua itu termasuk nikah. Apakah itu sudah cukup untuk membawa masyarakat? Ya, orang tua sudah pas, sudah puas. Ingat ya, doa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus perilaku yang dihindari adalah perilaku yang dihindari saat kamu sukses. Ada Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saat kamu kaya sukses itu nggak sampai berkoyak-koyak dan sampai menghabiskan uang? Caranya bagaimana? Gitu ya Mas ya? Dari pergaulan tidak baik
selamat datang. Sukses. Bagaimana cara menghemat harta? Apakah kita menghemat harta $1 lebih? Boleh? Ayo jawab. Jawabannya Mas, teman-teman. Silakan. Cara menghemat harta. Coba kamu jadi kelompok kalau jawab. Ayo, semua menghemat harta. Jadi menurut versi Mas Robi itu cara menghemat harta itu nabung. Kemudian sedekah. Apakah puas jawabannya? Puas. Jadi ini hemat pertanyaannya. Silakan simpulkan. Tidak sombong, tidak berfoya, taat pada dalam ajaran. Pada saat tadi kelompok 7 ya dan juga kelompok 5 ya sudah maju mengenai sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin, Pak Guru sampaikan bahwa setiap manusia yang ingin meraih kesuksesan, yang pertama ingat bahwa kita dihindari sifat yang takabur, sombong, berfoya-foya dan lain sebagainya. Kalian kemarin sudah kita tugaskan membuat pohon harapan. Tadi dari kelompok 5 harapannya bahwa pengen masuk surga, ya, pengen memberangkatkan haji orang tuanya. Terus kemudian pengen apa lagi tadi Mas? Punya cucu yang soleh, ya. Ini semuanya adalah semuanya bisa tercapai, bisa kita harapkan, kita masuk dan kita selesaikan itu dengan satu keyakinan yang bukan hanya itu di rumah, tapi dengan satu kata tadi kan, ini Allah la ilaha illallah, dia kalau berkata, ilaha illallah, Allah itu tidak akan memberani kelompok kecuali kelompok yang banyak. Jadi tadi kelompok 5 dan kelompok itu sudah bagus, ya, sudah memaparkan, ya, sudah bersama dengan kelompoknya, menyampaikan apa harapannya, kemudian apa yang harus kita hindari pada saat kita seperti ini. Semuanya saya doakan juga sudah sukses. Amin. Ya, dan mudah-mudahan pelajaran hari ini dan kelompok yang sudah berlatih bisa mengaplikasikan, ya, bukan hanya saya lakukan saja, tapi bisa mengaplikasikan di kehidupan kalian masing-masing. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Nanti lanjut di kelompoknya, di belajar berikutnya, karena kita waktunya dibatasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainuddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tegal. Di sebelah saya ada Ibu Qurrata Ayun, MPD, selaku pengajar praktek saya, dan di depan saya ada Bapak Ganteng, Bapak Imanuddin sebagai observi saya. Baik, sebelum kegiatan pasca observasi dimulai, marilah kita berdoa supaya kegiatan pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Pak Zainuddin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Zainuddin pun kabarnya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, semalam sedikit begadang karena malam Jumat. Jadi Oke. Sama Pak kalau malam itu ada menjadi rutinitas keluarga saya Pak itu. Oke. Baik Pak Iman, kemarin ya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak ya.
eh, tujuan dari kegiatan pasca ini kan kita memberikan evaluasi dan refleksi ya Pak ya. Iya. Biar tujuannya adalah ada peningkatan pada saat pembelajaran. Iya, Pak. Kira-kira menurut Pak Iman ada hambatan nggak pada saat kemarin mengajar di kelas? Kemarin yang saya rasakan pada saat ngajar di kelas, yang pertama itu memang pada saat mengelompokkan siswa. Pada saat kita mau mengelompokkan siswa itu terkesannya pengen mencari kelompok sendiri, Pak. Jadi terkadang karena mereka itu kadang-kadang punya circle-circle tersendiri, saya pengen kelompoknya dengan ini, dengan ini, dengan itu. Itu yang kadang-kadang menurut saya menjadi hambatan. Tapi alhamdulillah kemarin saran panjenengan akhirnya itu terselesaikan, Pak. Jadi saya pakai kunci bagaimana satu anak yang memang berpengaruh di situ, kemudian saya jadikan ketua kelompok. Nah, disitulah akhirnya kita bisa langsung memilih kelompok yang sesuai kita inginkan. Akhirnya yang pintar dan yang kurang, bukan tinggal pintar ya, artinya kemampuannya itu masih kurang, itu akan bisa lebih menyesuaikan diri. Begitu. Kira-kira pada saat ini ya, di antara skala 1 sampai 10 itu posisi pada saat diskusi ya. Kemarin kan diskusi ya, Iya, berada di level berapa gitu Pak ya? di angka 8, Pak. Tinggal 8. Berarti udah lumayan bagus ya. Iya, Itu. itu kan memang Eh, sebelum-sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan diskusi juga ya Pak ya? sudah, Pak. Cuman Itu terlalu kurang efektif ya. kurang efektif. Iya. Nah, Bapak cara membuat kelompok itu seperti apa Pak? Kalau saya kemarin Apakah ditunjuk, oh si A, si B, si C, udah gabung dengan ini, C, tidak, D, E, atau tapi ada diserahkan ke siswa untuk mencari iya, kelompoknya sendiri. Yang penting satu minat, satu ini biar ada kolaborasi yang maksimal gitu. Ada nggak ada. Jadi kemarin kita bikin kelompok itu dengan permainan, Pak. permainan? Jadi kita pakai penghapusnya itu bagaimana kita nanti di situ ada permainan, nanti di situ akan yang kena penghapus itu terakhir itu jadi ketua kelompok yang nantinya akan menentukan siapa saja kelompoknya. Itu yang akhirnya tadi yang saya sampaikan. Terkadang anak-anak pengennya kelompoknya sesuai keinginan sendiri, tapi begitu dengan pakai cara yang seperti itu, yang waktu itu dengan saran yang lain barangkali ada, ternyata sangat efektif, Pak. Dan akhirnya hasilnya juga sangat bagus. Oh gitu ya. Ya. Berada sekarang ada poin 8 ya Pak ya. Ya. Kemarin kan saya mengamati ya, Bapak itu melakukan dengan metode diskusi ya Pak ya. Betul. Yang kedua dengan model contextual teaching learning ya Pak ya, CTL itu. Nah, efektivitas dengan model pembelajaran contextual teaching learning itu apa sih Pak? Efektifnya ya adalah si anak itu mampu mengeksplorasi diri, Pak. Artinya pusat belajar itu pusatnya ke anak, berpusat pada anak. Jadi sebelum-sebelumnya kan kadang-kadang guru yang menjadi pusat, karena waktu itu kan saya menyampaikan ini dan sebagainya, anak itu kurang paham. Tapi begitu dengan contextual teaching learning itu, si anak itu langsung paham bagaimana dia itu nanti akan mengeksplor sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan sesuai dengan materinya. Itu mulai kesuksesan Pak, karena materi PAI begitu. Pendidikan agama dan budi pekerti Dan ya, budi Pak ya. pekerti, Kelas ya. berapa kemarin Pak Kelas ya? 10, Pak. Kelas 10 ya. Jurusan TSM ya. Itu Islam semua ya Pak kemarin ya Pak? Islam semua, Oh Islam gitu semua. ya. Iya. Kalau saya minta ini ya di luar topik mungkin kalau ada siswa yang non Islam atau non Muslim, gimana Bapak memberikan apa ya semacam kayak arahan biar anak itu bisa tidak atau apalah itu di kelas gimana Pak? Kalau saya menanyakan ke anaknya, kalau misalnya siswa masih mau berkenan di dalam kelas ya kita persilahkan. Tapi misalnya anak itu karena ngapunten kita kan misalnya beda agama gitu Pak. Kita persilahkan mungkin di perpustakaan untuk belajar dengan mungkin apa namanya pemuka agama yang sudah ada melalui mungkin ada pembelajaran yang diminta atau mungkin gini Pak. Saya juga pernah itu terjadi. Jadi saya menghubungi rekan saya yang mungkin ngapunten non muslim kemudian minta materi biar nanti kita sampaikan ke si anak tersebut. Artinya kita akan carikan solusi seperti itu Pak. Bukan dibiarkan dia mau kemana enggak. Dikasih solusi seperti itu. Selanjutnya Pak ya. Oke. Dari tadi Bapak mengatakan bahwa dengan model diskusi ya kan itu efektif karena ada jiwa kolaborasi antar siswa dari siswa A, B, C ya. Oke. Terus dengan model pembelajaran contextual teaching learning tadi Bapak mengatakan bahwa kesulitan awal itu kan pada saat
mengelompokkan anak ya Pak ya. Nggih. Awal-awal itu ada anak yang pengennya dengan si A, si Nggih, B, si C gitu. istilahnya circle-nya Bapak gitu, dengan Pak. model game Nggih, dan akhirnya Bapak memberikan tadi dikatakan bahwa memberikan suatu arahan ke anak pada dasarnya adalah tujuan dari pembelajaran diskusi ini adalah nanti ke depan pada saat anak itu bekerja. nggih, Karena dengan siapapun kita harus bekerja sama, dengan betul, siapapun kita harus berkolaborasi ya tadi betul, dikatakan seperti itu. betul. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Kan tadi Bapak di angka 8. Nggih. Ini kan tadi salah satu dengan model diskusi. Ada metode lain dan ada model pembelajaran lain nggak, Pak, untuk kedepannya? Kedepannya mungkin kita juga ada metode lainnya itu Pak, metode project Pak. Artinya, Project apa? nggih, si anak itu nanti kita kasih apa namanya project sesuai dengan tema atau mungkin sesuai dengan pelajaran yaitu tentang meraih kesuksesan. Jadi bagaimana si anak itu nanti mereka suruh membuat video bagaimana nanti mewawancara orang yang sudah sukses di lingkungan apa namanya keluarga atau mungkin di lingkungan desanya masing-masing. Relevansinya dengan ini apa, Pak? Tadi kan mata pelajaran Nggih, agama. Itu betul, apa? betul. Ada nggak relevansinya? Ada relevansinya karena memang pada saat di situ kan subtemanya adalah bagaimana meraih kesuksesan dengan etos kerja yang tinggi dan pada saat mungkin si anak dari kelas 10 ini sudah ditanamkan rasa itu, maka kedepannya mereka akan lebih paham bagaimana proses kerja nantinya di masyarakat. Nah tadi proyek yang saya sampaikan nanti itu kan sudah dibentuk kelompok ya Pak, kelompok diskusi. Nah kelompok itulah yang nanti akan si anak itu membuat proyek. Proyek artinya mereka mewawancara orang yang sukses di sekitar lingkungannya dengan kemudian langkah-langkah apa sih kenapa bisa jadi sukses itu seperti itu. Nah itu nanti akan kemudian dipresentasikan di dalam kelas. Begitu Ya. Pak. Pada saat anak itu mempresentasikan di dalam kelas, semua aktif nggak, Pak? Semua aktif. Aktif. Karena Ya? kita tampilkan nantinya kan kita tampilkan videonya. Heeh. Kemudian bagaimana setiap kelompok itu akan menanggapi videonya seperti apa, kekurangannya seperti apa, seperti itu. Dan kita akan memancing supaya setiap kelompok itu bertanya atau menanggapi. Ada hambatan atau tantangan nggak, Pak, dari yang tadi di Bapak katakan itu? Hambatannya adalah Hambatannya. yang pertama mungkin kadang-kadang tidak semua anak itu punya HP atau Android yang memadai, terkadang seperti itu. Juga kadang-kadang bagaimana mereka itu untuk mengelola atau membuat video menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Tapi yang saya lihat Pak, si anak itu sekarang jauh lebih bagus. Kadang-kadang saya juga kaget, ternyata anak itu memiliki kemampuan yang kadang saya nggak memiliki gitu loh Pak. Gitu. Pada saat saya explore, silakan kalian bikin video yang semenarik mungkin. Ternyata si anak itu malah justru tahu aplikasi-aplikasi yang nggak saya tahu sebelumnya. Begitu saya lihat videonya, ternyata sangat menarik Pak. Sangat menarik ya. Begitu. Mereka berarti nge-explore sendiri ya Pak ya. Betul, mengeksplor sendiri. Kita memberikan sebagai guru hanya memberikan mereka udah nge-explore sampai Z ya Pak ya. Betul, ya itu yang saya kadang-kadang, ya, gitu. ternyata hasilnya malah lebih bagus. Saya nggak membayangkan. Pikir saya paling seperti ini. Ternyata malah dia lebih bagus dari apa yang kita bisa. Kadang-kadang seperti itu malah yang terjadi. Nah, ini kan banyak sekali ya Pak ya. Istilahnya dengan model pembelajaran, dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya kan, ya kan. Terus ini kan ada sedikit bagi siswa yang kemarin saya lihat ada siswa yang terlambat ya Pak ya, terlambat masuk kelas juga, ada yang terlambat dari kantin pas istirahat. Nah, pada saat itu kan berarti anak nggak mengikuti diskusi di awal, nggak berperan, ya kan. Dan itu kan menurut salah satu hambatan ya Pak ya, atau tantangan kita sebagai guru ya. Jadi kira-kira solusi atau apa ya, penjelasan dari Bapak seperti apa? Supaya anak itu ya dalam keadaan diskusi itu bisa dikatakan present atau bisa hadir penuh gitu loh Pak. Biar semuanya bisa menjalankan diskusi ini gitu loh. Nih, kalau gitu saya pertama sebelum mungkin memulai pembelajaran itu ada kesepakatan kelas Pak. Jadi kesepakatan kelas itu nanti apakah misalnya kan kita lihat absensi terus kemudian masih ada siswa yang di luar, nah itu kan kesepakatan kelas itu
kita mainkan, Pak. Jadi semisal ternyata masih ada 2 anak atau mungkin 3 anak yang memang masih di luar, itu pertama adalah mungkin saya tanya ke tokoh kelasnya, "Si anak kemana?" Begitu. Kalau memang ke kantin, itu pembelajaran belum kita mulai karena memang ada kesepakatan kelas, kecuali memang si anak tersebut adalah izin karena memang tidak berangkat dari rumah, itu seperti itu. Kalau yang terjadi kemarin ada satu anak yang memang itu baru datang, itu memang awalnya itu sudah masuk, Pak, sudah masuk, terus kemudian dia itu izin ke belakang dan temannya hanya iseng tapi bilangnya dia dari kantin, padahal sudah di absen dan sudah masuk, seperti itu, Pak, yang kemarin terjadi. Jadi sudah mengikuti dari awal, hanya saja yang namanya anak kan kadang pengen buang air, jadi waktu pas dengan itu observasi itu anak itu sudah masuk sebelumnya, gitu. Oh gitu ya. Baik, ini rencana tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Rencana tindak lanjut dari ya supaya kita kan walaupun kemarin sudah baik, Pak, Nggih, tapi Bapak kan punya target nggih, maksimal nggih, yang betul. tadinya sekarang 8 Nggih, nggih, menjadi 9 atau 10. nggih. Kan berarti ada rencana tindak lanjut supaya ini lebih maksimal lagi, apa, Pak? Ya artinya kita akan selalu evaluasi, Pak, apapun yang saya lakukan pada saat setiap pembelajaran, itu ada yang namanya evaluasi terhadap siswa. Artinya umpan baliklah ke siswa. Kemarin itu seperti apa rasanya? Ataukah ada sesuatu hal yang membosankan kan seperti itu. Saya mungkin setiap kelompok saya tanyakan satu persatu. Artinya ada masukan. Begitupun seperti di awal, ada kesempatan kelas. Setelah selesai, umpan balik itu akan misalnya, "Pak, kalau bisa jangan seperti ini." Itu ditulis dengan secarti kertas yang kemudian tidak dituliskan nama ataupun kelasnya. Artinya mereka itu mengevaluasi umpan balik apa yang sudah saya sampaikan, metode apa yang sudah saya sampaikan ke siswa. Berarti refleksi ya? Refleksi, betul. Refleksi setelah Nggih, pelajaran ya. setelah Jadi pelajaran. siswanya Betul, merefleksikan, gurunya juga merefleksikan ya. betul, seperti Itu itu. dengan syarat terbuka, yang nggak Terbuka. ada yang ditutup-tutupi Nggak ada ya yang istilahnya ditutup-tutupi. ini ya. Betul, Pak. Jadi tujuannya keterbukaan ini adalah siswanya juga bisa menilai gurunya, Bapak Betul. ngajar terlalu cepat, Bapak Nggih, ngajar betul. kurang kenceng. Nah, itu kan Nggih, kita sebagai guru harus siap, terbuka nggih, betul, menerima Pak. kritik dari siswa ya, Pak Betul, ya. betul. Itu. Eh, terus tujuan yang hendak dicapai pada mata pelajaran Bapak ini kemarin ininya apa ya, Pak ya? Elemen yang diajarkan itu atau kompetensi dasarnya itu apa ya? Poin dasarnya adalah anak itu ya berarti meraih kesuksesan, Pak, yaitu tentang bagaimana si anak itu memahami arti dari makna dari surat Al-Baqarah ayat Surat 143. Nah itu, Pak. tentang Nah, apa itu ya? itu intinya tentang bagaimana si anak itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk meraih kesuksesan. Itu di situ seperti itu. Dan si anak itu memahami setiap ayat dan menafsirkan setiap kata, Pak, di situ. Itu si anak juga seperti itu. Artinya mereka nanti kita minta untuk mencari hukum bacaan tanwin dan tajwidnya dan lain sebagainya, hukum bacaan ihfa, idghamnya dan lain sebagainya. Oh. Itu seperti itu. Berarti tujuannya adalah anak itu bisa membaca surat Al-Baqarah ayat yang ketiga dulu yang Nggih, pertama. Yang kedua adalah bisa bisa menafsirkan. menafsirkan ya. Nggih, Dan yang ketiga adalah syukur-syukur bisa diikrokan aplikasikan. atau Nggih, di ini ya, diaplikasikan. dilantunkan Nggih, gitu sama ya. dilantunkan. Nggih. Nah, itu dan syukur-syukur bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Nggih, betul. Ukuran keberhasilannya itu apa, Pak? Anak itu kita ya tadi Bapak menargetkan anak itu bisa bisa membaca, bisa menafsirkan. Itu ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya pada saat mungkin kita cek, kita acak, Pak, waktu itu. Kita acak, artinya random beberapa anak kita panggil, mungkin dari jumlah anak 34 kita ambil sekitar 10 lah. Ya, secara random suruh maju, kemudian tadi mengidentifikasi hukum bacaan. Gitu Pada ya. saat dari 10 itu 8 paham, maka itu dia katakan sudah menurut saya Berarti berhasil. anak itu maju. Maju. Heeh, Nggih, maju, melafalkan, Nggih, ya melafalkan kan, sama terus mengidentifikasi. mengartikan juga ya, Betul, gitu mengartikan, ya. gitu. Itu ukuran standar untuk keberhasilannya ya, Pak. Nggih, Pak. Oh, gitu. Kira-kira Pak butuh dukungan apa saja, Pak, supaya kegiatan target ini bisa tercapai? Dukungannya ya sebenarnya dari semua ini juga harus bisa mendukung, Pak. Dari mungkin rekan sejawat seperti kayak teman-teman yang memang Teman-teman selama ini MGMP gitu. MGMP dari PAI, terus juga rekan-rekan dari grup penggerak juga yang selama ini memang selalu support, Pak. Artinya kami juga selama ini minta masukan, saran pada saat mungkin dengan teman-teman duduk di kantor guru itu minta bagaimana sih kalau saya ngajarnya pakai seperti ini kayak gitu. Terkadang teman-teman juga kayak Pak Jididin sendiri kan selalu memberikan masukan kepada saya kayak gitu, Pak. Jadi ya
alhamdulillah memang banyak teman yang selalu mensupport Pak, memberikan bantuan itu dari metode. Kira-kira target waktu yang untuk pengembangan ini kapan, Pak? Pengembangan ini? Ya ini insya Allah sampai mungkin 2 kali pertemuan lagi Pak. Targetnya ya Targetnya di 2 bulan ini ya. Berarti Nggih. sebelum kenaikan kelas, maaf, Sebelum naik sebelum semester. pembagian rapot ya. Nggih, Itu. betul. Oh iya, bagus sekali, Pak. Saya kira cukup, Pak. Tadi kita bincang-bincang ya tentang hasil observasi kemarin yang sifatnya kita itu kan saling belajar ya, Pak. Nggih, Pak. Ya saya juga biasa ya, Iya. biasa yang intinya Bapak juga bisa saling mengoreksi saya Iya. gitu ya. Kita saling belajar, saling mengevaluasi dan saling merefleksi, Pak. Gitu. Saya juga terima kasih banyak Pak dari jenengan, saya banyak belajar. Artinya kemarin pada saat dengan observasi saya, terus kemudian Pak observasi menyampaikan seperti itu banyak ilmu yang saya dapatkan Pak. Terima kasih banyak Pak Jaliluddin. Itu aja ya Pak Iman, mohon maaf ya mungkin kita nggak bisa lama-lama lagi Nggih. karena saya juga ada kegiatan lain Nggih, ya. Pak, teman. Terima kasih, sampai ketemu di selanjutnya Pak. Nggih, Gitu. siap. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih sangat bisa-bisa Pak Jaliluddin. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.